Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Saya jadi teringat Dejavu ya rasanya. Iya. Semoga beliau Rahimahullah. Ya, kembali lagi dengan kita. Ya, emang kita lagi terus. Kecuali Mas Jali sedang ngedit. Siapa Mas Jalil? tonton video sebelumnya. Ini perlu perkenalan lagi ya. Soalnya ini video yang berbeda dengan tema yang berbeda dengan ya untuk orang yang berbeda tugas Yang sama. yang sama dengan tema yang berbeda. Oke, saya Nurul Masmuda. Saya Ilham Fikri. Dan saya Abdurrahman Wahid, Kita bertiga. mahasiswa UIN Syarif. Mahasiswa semester akhir IAT. Ternyata apa Mas? Ilmu Al-Quran dan Tafsir Di di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. juga Mas Antri ya. Juga iya, terutama kita mahasantri Darussunnah semester akhir angkatan ashab. Siap. Oke, mungkin langsung saja, saya tidak banyak intervensi. Karena posisi Mas Huda sekarang Sebagai moderator, harus moderat saya. Tema kita kali ini adalah mu'allaf. Pro kontranya, berkah atau musibah? Silahkan akan dibawakan Jadi, oleh. mu'alaf itu apakah untung atau bikin buntung? Nah, bahasa lainnya seperti itu. Untung, buntung. Buntung atau buntu. Silakan Mas Abdurrahman Wahid atau Mas Aman. Sebagai pemateri. Waduh. Dari inti. Saya cuman bawain ya ini. Saya Bawain cuma materi. nemenin. Oke, baik. Terima kasih nih teman-teman saya seperjuangan kayaknya ya. Asik. Aduh. Ya, kali ini sesuai yang dibawakan Mas Huda ya, tentang mu'alaf itu bawa berkah atau bawa musibah, atau kata Mas Ilham, Akang Ilham tadi, untung atau buntung. Nah, sebelum masuk nanti ke kesimpulannya akhir, waduh, kok belum apa udah kesimpulan. Apakah nanti bawa berkah apa musibah? Tidak afdol kalau kita nggak mengenal siapa itu mu'alaf dulu. Ya, benar. Nah, saya lempar dulu nih ke teman-teman saya yang sebelah nih. Waduh. Menurut kalian, mungkin dari Ilham dulu deh. Oh iya. Apa mu'alaf menurut Anda, Mas? Ya itu, kalau setahu saya aja ya, ini mu'alaf itu yang dia di awal kehidupannya tidak memeluk Islam. Nah, kemudian di pertengahan dapat hidayah lah kalau bahasanya. Iya. Kemudian dia masuk Islam gitu. Itu sih yang terbersit di pikiran saya ketika dengar mu'alaf. Gimana kalau Mas Huda? Saya tiap hari kayaknya bersama mu'allaf. Saya pahamnya mu'allaf itu mu'allaf. Apa itu artinya? Buku. Karangan ya. Susunan. Karya bisa juga mu'alaf sekarang. Atau kalau dalam konteks ini sih, mu'allaf itu ya yang saya pahami orang yang dibujuk hatinya untuk bisa memahami Islam. Baik dia belum muslim atau sudah muslim tapi baru dan belum begitu kuat keislamannya, perlu dibujuk hatinya. Tapi yang pasti yang lebih tahu pemateri kita. Itu kita cuma nebak-nebak aja. Nah, iya, baik. Nah, itu tadi yang disampaikan dua teman saya ini sebenarnya udah cukup mendapatkan intinya sebenarnya. Itu yang biasanya kita dengar bahwa mu'alaf itu ya yang masuk Islam ketika di tengah-tengah ya, atau mendapat hidayah, atau yang tadi kata Mas Huda tadi dibujuk hatinya untuk masuk Islam. Itu udah umum lah, dan nanti akan saya paparkan, saya cuma nambah-nambahin data aja ya biar lebih faktual gitu. Ini kayaknya terlalu tawadhu ya. Terlalu rendah. Waduh. Gimana? Nah, maka dari itu sebenarnya saya nggak usah, kita udah sama-sama mahasiswa IAT tadi, apalagi di awal sebenarnya nggak IAT banget sayanya. Nah itu, maka dari itu nanti saya nggak akan, sebenarnya ada di Al-Quran itu ada 4 ayat sebenarnya, ada 4 ayat yang membahas tentang kata mu'alaf sendiri, dan saya nggak usah memaparkan, nanti di sini mungkin saya tambahkan, yaitu di Al-Imran ayat 103, Al-Anfal 63, Taubah 60, dan An-Nur 43. Keempat-empatnya menggunakan lafadz
mu'allaf, alafa atau dari asal katanya mu'allaf tadi ya. Yang mana mungkin saya ambil sari maknanya secara simpel aja lah ya. Dia seperti yang dikatakan Mas Yuda tadi, dilunakkan atau melunak tadi ya, melunakkan hatinya, dibujuk lah mungkin makna secara umumnya. Nah, untuk maka dari itu sebenarnya banyak banget, bahkan yang saya paparkan nanti ada dari tingkatan tafsir klasik mungkin ya, pendapat-pendapat, karena ini menyinggung ayat tadi untuk makna mu'allaf sendiri. Ada dari tafsir klasik, terus tafsir mungkin agak kontemporer sedikit, terus kemudian di Indonesia gitu. Kalau tafsir klasiknya gimana, Mas? Nah, tafsir klasiknya ini saya hanya cukup memaparkan ada 4 di sini. Ada Imam Tobari, Imam Suyuti, Ibnu Katsir sama Imam Al-Qurtubi. Seperti ya di sini ya, Imam Tobari misalkan. Itu seperti yang dibilang Mas Yuda tadi. Mereka yang masih dijinakan hatinya untuk memeluk Islam. Bahkan itu enggak intinya untuk memujuk menjadi baik, yang termasuk dirinya, keluarganya, nah kayak gitu-gitu ya. Jadi ditarik untuk memeluk Islam untuk menjadi baik. Bukan setelah masuk Islam saya sensor itu ya. Aduh, saya gak paham. Itu cuma tontonan saya berdua kan. Setelah masuk Islam kemudian Nah, itu cukup ya sampai situ aja ya mungkin. Terus ada lagi agak maju tadi Al-Tabari abad ke-4 ya, 310 ya, masuk abad ke-4 lah mungkin. Saya baca di sini soalnya. ini sangat di AT sekarang. Ilmu Al-Quran tafsir biar kelihatan kan. Terus meningkat sedikit ya, lebih ke zamannya, mungkin ada perbedaan sedikit. Menurut Ibnu Katsir juga itu lebih detail lagi sebenarnya. Nggak sekedar masuk Islam yang dijinak, bahkan nih diberi sedekah. Kalau mungkin bahasa kasarnya kayak disogok buat masuk Islam, tapi nggak sekasar itu ya. Jadi kayak ya waktu itu apa sebutannya Mas? Di Madinah apa itu? Dimi. Bukan Dimi. Ya masyarakat di situ. Jadi ya masyarakat orang-orang kafir, terus sahabat Nabi ya ngasih sedekah pada non Muslim, tapi nggak niatannya memang sebenarnya sedekah, terus ngajak buat Islam. Menunjukkan kebaikan Islam gitulah ya. Iya. Bukan sogok, mungkin kalau sogok ya, itu kan secara kasarnya ya. Agak. Liyuhilal haqqo. Kalau ini kan liyuhiqqul haqqo. Liyuhiqqul haqqo. Nasab itu masih lama. Itu kalau di versi usroh kita kayaknya di kasroh semua itu kayaknya. Jangan. Kalau sogok kan nanti kesannya itu agak kurang baik. Nah, itu yang mungkin takutnya disalahpahamin ya. Ya membujuk aja. Ya memujuk hatinya. Merayu. Wow. Terus kalau versi Imam Suyuti dari sudut pandang lain, mereka yang mendatangi Rasulullah. Kalau ini versi yang tadi mereka yang mendatangi Rasulullah terus masuk Islam. Nah, itu versi Imam Suyuti. Gitu ya. Kayak gitu-gitu ya. Ada beberapa perbedaan aja tapi intinya sama. Nah, sedangkan ada lagi nih Imam Al-Qurtubi malah lebih itu mengutip dari perkataan Umar bahwasanya sudah habis itu masa mu'allaf. Iya. Ini yang cukup menarik nanti. Nah, ini saya agak sedikit membaca yang Umar ini agak terkejut ya. Kan mu'allaf ini termasuk orang yang menerima zakat. Nah, ternyata saya kira itu semua mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam itu dapat zakat. Ternyata enggak. Jadi itu ibaratnya yang dapat itu ya cuma orang yang paling berpengaruh aja. Orang yang paling berpengaruh saja. Nah, ketika Arab itu kan waktu itu masih sistem masyarakatnya bersuku-suku, kabilah. Ya kepala sukunya itu aja yang dapat bagian zakat. Enggak semua orang yang baru masuk Islam dapat zakat. Jadi mu'allaf itu ya kepala sukunya aja. Nah, ketika Islam mulai kuat, ketika masa kekhalifahan Umar tentunya, beliau memutuskan untuk tidak lagi memberi bagian zakat ke mereka. Soalnya kata Umar, Islam udah kuat, udah gak butuh kepala suku buat diberi zakat tadi. Kemudian nanti kan bisa jadi kalau nggak dikasih bagian, nggak dikasih jatah nanti khawatir kan mengganggu masyarakat waktu itu stabilitas keirian apa istilahnya. Kalau Islam udah kuat ya ngapain. Nah itu ya poin yang saya baru dapat itu, ternyata nggak semua kok yang dikasih zakat ketika waktu itu ya Umar ya, tapi hanya kepala sukunya aja, kepala kabilahnya aja yang dapat bagian. Ya, apalagi semakin ke belakang ini banyak ya masuk Islam, maksudnya mu'alaf kan banyak, bahkan orang-orang kaya-kaya. Nah, itu kemarin belakangan kita juga sempat ada pertanyaan kan, apakah kayak Deddy Corbuzier yang udah masa baru masuk mu'alaf kok udah ngapain dikasih gitu kan, pertanyaannya kan kayak gitu-gitu mungkin. Oke, tadi tafsir klasik ya. Sekarang tafsir kontemporer bagaimana?
Kan barusan kita ngopi-ngopi sama ulama dulu. Iya. Kopinya masih kopi numbuk sendiri. Sedikit mungkin. Semi saset. Sekarang barista. Oh, barista. Sedikit modern. Masuk ke abad. Ya, Itu nanti dipakai sasetan sasetnya. nanti modern. Iya. Indonesia itu udah masuk. Ini udah masuk ke kontemporer ya sekitar abad berapa nih? 1900 Masehian. Ini pada masanya Rashid Ridho sama Syarawi. Modern. Ya sudah modern ya mungkin ya. Ya. Ini lebih ya nggak jauh-jauh ya. Kata kuncinya itu dijinakan hatinya tadi. Intinya itu dijinakan hatinya. Bahkan ya Imam Syarawi menafsirkan mu'allafati qulubuhum ya penjinakan hati. Jadi itu ya mungkin salah satu buat kita juga ya teguran buat kita ya cara metodenya untuk mengajak Islam. Ya. Nah mungkin salah satunya dengan penjinakan. Karena penjinakan hati itu nggak sekedar ya kayak ngajak atau sedekah, itu udah bagian-bagian cara lah mungkin ya, bagian kayak gitu. Ya seperti itu. Bahkan tadi yang Rashid Ridho itu menggolong-golongkan. Ada bahkan Muslim sendiri itu bisa disebut mualaf. Oh iya. Nah, ini yang sedikit ini menarik sih. Nah, bahkan Muslim sendiri itu juga disebut mualaf. Kenapa? Misalkan ada yang orang Islam ini orang terhormat, tapi saya belum bisa ngasih contoh ya siapa ya pada masa sahabat. Jadi ada misalkan dia udah Muslim, tapi dia kalau mungkin masa sekarang bos, tapi punya anak buah kafir. Iya. Ya, kayak pekerjaan. Nah, pada masa itu memiliki pengikut atau ya kayak ya punya pengikut yang banyak. Ya, itu tadi. Nah, pengikutnya itu orang-orang kafir. Kabilah Nah, itu. kepala kabilah kayak gitu. Nah, kepala kabilahnya itu meskipun Kepala sudah suku, Muslim, ya. nah itu disebut dengan itu juga disebut mualaf. Terus ada para Muslim yang lemah imannya itu juga termasuk. Lemah imannya mungkin ya sama halnya mungkin ya masih belajar lah ya mungkin. Masih belajar itu bukan berarti dia baru masuk Islam. Ya kayak dari kecil dia udah Islam tapi belum belajar aja, belum eksplor lah. Saya nangkap dari pengertian ini, gimana caranya kita sebagai Muslim itu menyentuh hati mereka yang sekiranya belum mendapat Hidayah. sentuhan Sentuhan lah yang. Ya. hati dari Muslim. Iya itu. Ya, dan saya juga memahaminya kalau di awal kan terlihatnya sangat bujuknya pakai material Ya. kan kesehatan. Saya malah melihatnya enggak hanya itu, misalnya pakai teladan-teladan yang baik gitu. Itu diantara membujuk Ya. saudara-saudara kita untuk menjadi lebih baik. Iya, bagaimana Gitu caranya ya. hati mereka itu tersentuh melihat perilaku kita gitu. Nah itu tadi kembali ke yang asal kata tadi, jinakin hati tadi. Mantap. Oke. Oke, next. next lah. Kita maju sedikit ke ulama-ulama kita. Jadi ingat masa-masa ini ya, kasmaran ya. Ya bahasanya sentuh dulu hatinya maka dia jadi milik kamu selamanya. Waduh. Kok saya tahu lagunya? Sentuh dulu hati. Ya itulah ya. Saya nggak tahu. Hanya Mas Ilham yang berhasil ini. Ini di sini yang berhasil menyentuh hati cuma Mas Ilham sih kayaknya. Oke, mungkin lanjut ya. Ini sekarang kita lanjut ke negara kita, para ahli tafsir Indonesia. Ya urutannya mungkin yang Ini kontemporer berarti. udah kontemporer, ini udah masuk ya nggak jauh, masanya udah sekitar hampir 100 tahun kemudian dari yang kontemporer tadi ya. Di Indonesia ini udah salah satunya Buya Hamka. Nah, Buya Hamka. Buya Hamka ini malah lebih kemana-mana, bahkan memanainya juga tali yang di Al-Quran Salam itu tali Allah dengan Al-Quran. Jadi yang mengajaknya itu dengan ajaran Rasulullah, maksudnya biar nggak terpecah belah. Jadi beliau udah memanainya secara lebih jauh. Yang di Al Imran tadi 103. Ya. Terus ada di Mahmud Yunus ini kita tahu ya. Biasanya Mahmud Yunus saya punya kamusnya nih. Ya, yang pengarang kamus itu. Ya. Itu juga sama seperti gak beda jauh dari Rashid Ridho, membagi dua bahwasanya ya mu'alaf itu ya ada salah satunya orang yang baru masuk Islam dan juga orang kafir tapi yang diharapkan untuk masuk Islam. Karena dia punya pengikut. Nah, ada pengikut banyak dan mungkin pengaruh besar. Imam besar gereja. Contoh. Saya membacanya seperti dulu Wali Songo, cara berdakwahnya kan begitu, Iya. mendekati raja-raja. Raja-rajanya. Rajanya masuk Islam, masyarakatnya ikut. otomatis. Betul. Bahkan menikahi putri raja. Nah, itu kan salah satu Iya. metode. Gimana sama tertarik? Menikahi putri yang punya Paus. pesantren misalnya. Oh iya. Itu kan udah Islam. Udah Islam. Saya yang jadi mualaf. Waduh. Terus ada nih Pak Abi Quraisy ya atau Prof Quraisy. Ini juga membaginya secara garis besar aja. Ya selain orang kafir dan muslim juga
kafir di sini tadi titik temunya itu yang satu diharapkan mau masuk Islam, kedua kalau dia masih kafir itu takutnya malah ngeganggu Islam sendiri. Itu salah satu definisi mu'alaf yang dimaksud, tapi yang sisi kafir ya, yang udah kafir. Nah itu takutnya ya gitu-gitulah tadi itu sebutan mu'alaf. Terus yang kalau dari sisi orang muslim ya yang salah satunya belum mantap iman, mungkin yang terus yang punya kedudukan juga, misalkan tokoh dia Islam tapi masih kurang lah imannya. Nah itu kan juga mu'alaf yang masih di itu dan ya Kalau dan sekarang lain-lain. mungkin ini juga man, influencer. Ya, iya ya sebenarnya makin kesini tuh nggak bisa dikatakan seperti kata Umar tadi sebenarnya. Iya, Mungkin kalau kepala suku sekarang kayaknya iya kan sih. nggak ada. Justru kan sekarang ada influencer Besar. jutaan followersnya gitu kan. Betul. Mungkin dia oke lah muslim, tapi muslimnya masih kalau bahasa kitanya masih abangan. Nah kita sentuh hatinya. Ini menarik sih. Menarik. Iya. Nah, ini udah sampai definisi sih mungkin udah cukup ya. Kita udah sepakat ya dari berbagai macam-macam itu udah oke lah ya. Lanjut. Ada panjang lebar kita ini. Nah, panjang lebar dan sebenarnya mu'alaf ini memang dan pembahasannya memang nggak bisa habis ya. Maksudnya ya ini salah satu tujuan hasil dari dakwahnya Islam sendiri ya. Mau nggak mau memang menyentuh mu'alaf juga nggak bisa lepas dari itu. Maksudnya nggak hanya kita lihat di luar, kemarin saja Gus Zia juga baru memu'alafkan. Oh, justru apalagi sekarang. Sekarang itu kan kita dengan masyarakat dunia itu udah nggak ada batas. Nah ya, orang udah melek lah. Bahkan nanti salah satunya ini langsung saya bawa Muhammad Salah. Siapa yang komentar ya? Gus Mus atau siapa ya? Saya lupa. Jadi itu salah satu dakwah dengan bermainnya dia bola. Dengan termasuk Abi Quraisy juga pernah bahas itu. Katanya itu memang cara dakwah. Ya, kayak gitu-gitu kan. Kayak gitu. Makin kesini. Apalagi Abi Quraisy suka sepak bola di Mesir. Iya. Salah Juga dari Mesir. Muhammad Iya, Salah salah juga. dari Mesir. Gitu. Ya kayak gitu ya mungkin banyak dan contoh-contoh bahkan kalau tadi kata Mas Ilham tadi masalah influencer mungkin belakangan ini ya baru masa corona mungkin ya ketika awal-awal corona lah itu banyak banget yang ke apa bahasanya ke framing lah mu'alaf gitu wah ada bahasanya. Iya. Salah satunya yang kita tahu dari Kobusier mungkin. Nah, ini kayaknya bakal jadi bahasan sama nih. Nah ada lagi juga yang kemarin awal covid tuh yang lumayan agak bukan viral, agak viral amat juga ya. Ada salah satu dokter sebenarnya, dokter perawat dia masuk Islam cuman gara-gara ketika covid kan tahu ya kita social distancing, cuci tangan. Dia itu masuk Islam cuman ya bukan cuman doang, mungkin ada beberapa pelajaran yang diambil. Faktor salah satunya dia melihat umat Islam itu menjaga wudhu. Nah, salah satunya menjaga wudhu. Masih nggak sekedar wudhu juga. Kan kita kalau udah wudhu kan nggak bersentuhan ya, non muhrim apa yang ya selain lawan jenis. Nah, itu kita nggak bersentuhan. Nggak bersentuhan. Nah, salah satunya kan yang kita gebor-geborkan COVID itu ya jangan bersentuhan. COVID itu momen. Nah, momen beliau tersentuh hatinya tadi ya untuk masuk Islam. Apalagi kan latar belakangnya dokter. Nah, ternyata di Islam kesehatannya ternyata ajarannya ternyata sangat sehat ya dari segi ajaran gitu. Dan dia tersentuh dari sana. Oke. Ya. Nah, terus apa ya selanjutnya? Ya mungkin ini udah ya secara survei kita udah nggak perlu ya mungkin data-datanya banyak lah. Intinya memang ketertarikan Islam tadi salah satunya ya melihat yang dilihat tuh Islamnya. Ya dilihat itu orang-orangnya tadi. Nggak orang-orang sekarang tuh memandang Islam tuh nggak ke Quran dan Sunnahnya doang. Ya, jelas. Maksudnya kayak gitu ya. Mereka nggak ada waktu juga baca Quran. Ya, maksudnya kayak gitu-gitu ya. Nah, itu yang saya paparkan di slide. Nah, itu salah satu survei-survei itu yang dilihat kenapa orang tertarik ke Islam. Ya gara-gara itu salah satunya orangnya, perilaku orangnya, mungkin ya kayak kebiasaan-kebiasaan lain-lain. Mereka gitu, kalau menurut saya justru bakal melihat ketika sejauh mana Al-Quran dan Hadis itu hidup di masyarakat. Jadi mereka itu melihat Al-Quran dan Hadis yang hidup, yang bukan lagi teks, tapi yang sudah jadi perilaku di masyarakat. The real living Quran. Jadi skripsi nanti. Saya nggak ngambil. Jangan bahas skripsi dulu ya. Oke, ya itu ya. Kita lanjut ke tadi udah. Ini lebih dari sisi kita sampai tadi sisi dari kita yang manfaatnya kita
apa ya gimana ya, kita ya buat kita mu'alaf tak ada, kita manfaatin ya untuk ladang dakwah dan lain-lain tadi ya. Nah sekarang manfaat mu'alaf itu sendiri. Oke, jadi ini mungkin akan masuk ke pertanyaan awal ya. Mu'alaf berkah atau musibah? Nah di sini Oke, bagaimana Mas Aman? saya memposisikan diri ya udah jelas ya, bahkan dari pemaparan tadi juga selain memang untuk metode dakwah ya jelas tentu mu'alaf itu membawa berkah. Berkah. Baik untuk umat muslim sendiri yang tadi udah dijelasin sama Mas Aman, dan nanti yang bakal dijelasin ini berkah untuk dirinya sendiri. Bahkan untuk dirinya sendiri juga, untuk kita yang mengajak, bahkan yang mu'alaf itu sendiri juga salah satunya. Iya. Ya banyak lah ya, salah satunya ya tadi dari sudut pandang yang kita udah Islam pun, yaitu bukti kesuksesan dakwah Islam. Ya kayak Gus Miftah dengan Deddy Corbuzier. Ya. Selain Gus Miftah yang udah dakwah di, tahu ya sebelumnya kita kenal Gus Miftah kan dakwah di apa istilahnya? Apa itu tempat-tempat gitu? Apa istilahnya itu? Ya tempat-tempat Nah kan udah tahu dakwahnya. Nah, terus dengan mu'alafnya Deddy Corbuzier, wah makin gede lagi. Nah itu kan salah satu suksesan. Oh Islam nih dapat nih diterima oleh seorang. Bahkan seorang Deddy Corbuzier bukan tipe yang sekedar masuk doang. Influencer Ya juga. influencer. Ya kayak gitu-gitu. Kepala Terus suku itu tadi. nah, ya, kepala suku dia Harus iya. dapat zakat itu. Tapi udah kaya sih. Nah, udah kaya itu jangan. Terus salah satu momen lagi yang tadi masalah Muhammad Salah tadi. Muhammad Salah itu di mana? Liverpool ya? Ya, Liverpool. Itu kan di Inggris. Kok saya kayak tahu banget ya Liverpool di Inggris ya, memang di Inggris ya. Itu salah satunya juga menurunkan dari adanya Islamofobia. ya Islamofobia, ketakutan bukan sekedar ketakutan Islam kan kita tahu ya. Kita nggak ya sejenis anti Islam juga. Kita kan tahu ya, kita hidup di zaman ya 98, kita lahir di angkatan 2000 ya. Kan pada saat itu ada momen 911 WTC. Oh, yang 9 September itu. Ya, 91, iya 91, iya benar. 911 lah istilahnya. Bukan ya, istilahnya 911 gitu ya. Itu di WTC. Ya kan? Ya benar, 9 November benar. Itu 2000-an lah. Saya kalau pengen tahu cari dari sudut pandang mu'alaf enggaknya ya, mungkin bisa tonton My Name is Khan. Itu salah satu sudut pandang yang kena banget kita sebagai umat Islam dari sudut pandang Islam. Itu lumayan bagus. Saya udah nonton ya. My name is Khan. My name is Khan. I'm not terrorist. Terrorist. Iya. Itu berhubungan banget ketika ya ini akibatnya salah satunya Muhammad Salah itu salah satu survei mengatakan ketika Muhammad Salah di Liverpool itu secara survei ya menurunkan ujaran kebencian tuh bahkan sampai 50%. Sampai 50%. Kan kita tahu sendiri ya, bahkan kalau mungkin lebih meskipun itu film, tapi di film yang My Name is Khan itu benar-benar apa ya, sejak kejadian itu orang berjilbab aja menghindarin. Salah satunya nggak cuman My Name is Khan, rembulan tenggelam di rembulan terbelah di langit Amerika juga kalau versi film. Itu kan masyarakat Amerika itu benar-benar mendiskriminasi orang Islam. Ya Islamofobianya sebesar itu. Kayak orang berjilbab nggak boleh kerja, nah kayak gitu-gitu. Nah ini salah satu mu'alaf tadi ya untuk menjinakkan, salah satunya sampai menurunkan rasa benci itu. Apalagi di masa, ya untungnya masih makin kesini memang makin luas ya cara pendakwahan dan mengenalkan Islam itu bahwa Islam itu ramah bukan marah. Waduh. Ramah bukan marah. Teriak-teriak, oh bukan. Nanti ini ada tulisannya. Aduh. Teriak-teriak itu mantan Itu saudara kita yang belum bisa diajak ngopi kayaknya kalau kata Ustadz Hanif. mantan jenderal itu. Waduh. Wow. Terus ini ya salah satu manfaat. Terus ya saya terakhir nih mungkin ya ada bahkan menurut Muhammad Ali ya. Muhammad Ali kan kita tahu petinju ya. Salah satunya itu benar-benar banyak sih, beliau banyak wawancara video-video potongan beliau yang yang menguatkan Islam lah, katanya kayak siapa yang paling kuat bla bla ya. Sebenarnya Allah yang melindungi saya kayak gitu-gitu. Terus ada salah satu yang itu juga menurut Muhammad Ali itu juga ya Islam memang agama yang damai sebenarnya. Kalaupun ada yang dilihat orang-orang non muslim, maaf, Islam kok barbar dan lainnya, ya itu cuman oknum aja sih sebenarnya, mungkin gitu. Ya mungkin saudara kita yang belum diajak ngopi. Tapi gini Mas Aman, terlepas dari tadi kan ini sisi keberkahannya ya, sisi keuntungannya. Adanya mu'alaf itu. Tapi kan di sisi lain ada juga mu'alaf yang mohon maaf setelah dia masuk Islam kemudian dia menjelek-jelekan agama dia sebelumnya gitu kan. Nah, bagaimana ini menurut Mas Aman ya? Waduh. Gimana? Atau mungkin ada pesan atau Iya. atau pendapat pribadi Mas Aman ketika melihat yaitu mu'alaf yang
yang setelah masuk Islam ternyata dia malah menjelekan agama sebelumnya. Ini kan kalau di konteks Indonesia yang agamanya beragam ini kan bukan malah buntung, malah Justru buntung mungkin atau ya musibah tadi ya. Ya. Bagaimana Mas Aman menanggapi itu? Nah, ya. Ini memang bukan ya mirip-mirip problem tahunan ya, bahkan sering kita jumpai sebenarnya beberapa mualaf yang maaf ya konotasinya itu bukan sekedar mualaf yang tiba-tiba menjadi ustadz. Wow. Saya tidak perlu menyebutkan nama ya, sebenarnya ada beberapa ya, bahkan yang sampai dengan kasarnya dia menjudge yang udah muslim dengan ya menjelek-jelekan. Nah, mungkin saya tidak bisa jauh. Ya itu kalau menurut pendapat saya memang aneh aja ya, mungkin saya belum bisa memaparkan apa, tapi ya aneh saja ketika dia udah masuk Islam terus menjelekkan agama sebelumnya. Justru menurut saya itu kurang tepat ya. Bahkan agama apapun itu ya seharusnya Islam ketika udah masuk Islam ya bukan tugasnya untuk menjelekkan agama-agama, sebenarnya menjelekkan orang lah kan, bisa-bisanya kan kayak gitu ya. Perilaku, oh ternyata setelah saya masuk Islam, wah ternyata ibadah yang saya lakukan itu salah, terus menyesat-nyesatkan orang. Enggak itu sih udah jelas salah secara umum aja sebenarnya kan, memang udah dari awal. Dan itu mungkin kasusnya sih kasuistik mungkin ya, enggak semasif. Kalau kita presentasikan keberkahan dan musibahnya itu kira-kira berapa persen menurut Mas Aman? Saya nggak bisa bilang 50-50 juga, bahkan kalau di dominan berkah pun belum tentu, tapi saya memandang musibah, kalau persen ya mungkin ya bisa 50 ke atas lebih banyak berkah. Tapi saya memandang adanya musibah itu sendiri itu menjadi berkah buat teman ya, buat kita yang sudah insya Allah mantap. Wah itu gimana tuh? Insya Allah mantap iman. Ternyata musibah itu ternyata membawa keberkahan tersendiri. Iya. Ya, itu gimana? Itu tugas kita untuk oh iya. Itu menjadi musibah tersebut menjadi tugas kita, amanah buat kita untuk meluruskan hal-hal tersebut. Iya. Ya itu menjadi musibah bagi kita, toh jadi berkah buat kita. Kalau maksud saya gitu. mereka, kita dakwah ke siapa? Iya. Itu yang jadi pertanyaan. Iya oke. Udah berapa menit? Nah itu. Seluruhnya berkah lah. Nah, kenapa saya bilang seperti itu, musibah tersebut menjadi berkah? Salah satunya saya ya ini terinspirasi dari kiai kita sendiri. Masalah ya yang kita kenal dengan Bi'sa ya, sebenarnya Bi'sa. Kiai Mustafa Yakub, salah satunya beliau juga pengen, bahkan ini saya nemu di berita, memang ternyata gak sekedar kan yang kita kenal Bi'sa kan dakwah ke Papua ya. Kita kan belum pernah melaksanakan apakah Papuanya memang udah Islam waktu itu yang dimaksud waktu Pak Yai pengen, atau memang ternyata kampung yang benar-benar masih campur lah, maksudnya belum tentu ada Islamnya. Nah ternyata memang cita-cita Pak Yai itu salah satunya himpun mualaf. Bahkan saya dengar sebenarnya ada lembaganya juga. Saya tradisi mualaf kayak sejenis mualaf center di Darsun sebenarnya. Ya, salah satunya kemarin Guzia kan salah satunya memualafkan juga. Sering Guzia beberapa memualafkan. Nah, itu menjadi keberkahan atau tugas kita sekaligus menjadi berkah buat kita untuk yaitu mengajak mualaf itu. Tahu. Jadi overall berkah. Ya, overall apapun itu ya mualaf itu membawa berkah kita semua. Oke. Saya bingung jadi mana. Nggak apa-apa Mas, kita kan ngobrol ya. Kalau yang versi Mas Ilham kemarin kan nemenin ngobrol. Iya. Saya terima kasih banyak ini. Bagus sih di WhatsApp. Iya, data-datanya jelas, juga argumennya, juga cara ngolah katanya. sampai ngajak ngopi ulama klasik gitu kan, wah luar biasa. Sampai jam berapa ini? Taditnya sampai mana? Ini nggak pakai tadit ya, tapi ya itu tadi saya udah closing statement ya, udah ya intinya mualaf itu udah berkah gitu aja. Tapi ini sudah memenuhi waktu ya? Sudah. Oke, mungkin kita tutup ya. Iya, ngapain lagi? Ngapain lagi? Nggak pandai jadi beneran. Cocoknya memang nemenin ngobrol Mas. Aduh. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi mu'allaf itu membawa berkah. Begitu kesimpulan akhir dari Mas Aman. Ya. Saya sama Mas Ilham cuma ngobrol aja. Untuk kesimpulan lain ya silakan teman-teman simpulkan sendiri. Iya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Kebalik sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam ya, bareng. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.